Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang murabahah. Pengertian dari murabahah sendiri yaitu kata al-murabahah diambil dari bahasa Arab dari al-ribu yang berarti kelebihan dan tambahan atau keuntungan. Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan model ditambah keuntungan yang diketahui. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya. Jenis-jenis dari jual beli. Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli itu ada dua macam. Yang pertama, jual beli tawar-menawar atau musawamah, dan jual beli murabahah. Mereka juga sepakat bahwa jual beli murabahah ialah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas dalam jumlah tertentu dinar atau dirham. Landasan syariah. Dalam Al-Quran dan hadis tidak membuat acuan langsung tentang murabahah, walaupun beberapa acuan di dalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian, dan perdagangan, maka para ahli hukum harus membenarkan murabahah berdasarkan landasan lain. Yang pertama, Al-Quran. Dijelaskan dalam Al-Quran tentang diperbolehkannya jual beli dan diharamkannya riba dalam kegiatan muamalah seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dijelaskan pula pada ayat yang lain tentang metode jual beli, seperti ayat yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Quran Surat An-Nisa ayat 29. Yang kedua, Al-Hadis. Selain Al-Quran, Al-Hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam juga memberikan landasan tentang murabahah, sebagaimana hadis dari Hasan bin Ali Al-Khalal, hadis dari Bashar bin Sabit Al-Basar, hadis dari Nasir bin Al-Qasim dan Abdurrahman atau Abdurrahim bin Dawud bin dari Salih bin Suhaib dari ayahnya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, jual beli secara tangguh, mukorodah atau mudarobah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Yang ketiga, ijma. Ijma para sahabat Nabi yang mengizinkan transaksi murabahah yang dinarasikan oleh Ibnu Mas'ud dan dilaporkan oleh Al-Qasani bahwa tidak ada ruginya untuk memberitahukan harga pokok dan laba dari transaksi jual beli. Urf ialah yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama fikih, urf disebut adat atau kebiasaan. Urf menjadi salah satu landasan murabahah karena zaman Nabi sudah ada praktek jual beli walaupun belum dinamakan sebagai murabahah. Rukun dan syarat-syarat murabahah. Rukun-rukun murabahah adalah yang pertama pelaku akad, yaitu bai penjual adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual atau pihak yang ingin menjual barangnya dalam transaksi pembiayaan murabahah. Yang kedua adalah mushtari atau pembeli, adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang dari penjual. Yang kedua yakni objek akad, mabi barang yang diperjualbelikan. Barang tersebut harus sudah dimiliki oleh penjual sebelum dijual kepada pembeli atau penjual menyanggupi untuk mengadakan barang yang diinginkan pembeli. Tsaman harga. Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya dan jika dibayar secara hutang, maka harus jelas waktu pembayarannya. Yang ketiga syighah, yaitu ijab dan qabul. Penjual dan pembeli harus saling ridho dalam pernyataan persetujuan yang dituangkan dalam akad perjanjian murabahah. Syarat-syarat murabahah. Yang pertama, penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sah
sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Yang kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Syarat jenis-jenis murabahah. Menurut Karim, pembiayaan murabahah dapat dibagi menjadi dua kategori, antara lain berdasarkan jenisnya. Murabahah dengan pesanan murabahah ialah di mana bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Akan tetapi, bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah. Murabahah tanpa pesanan murabahah ialah di mana bank menyediakan barang dagangannya tanpa peduli ada yang membeli atau tidak. Persediaan barang pada murabahah tanpa pesanan ini terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli. Yang B, berdasarkan cara pembayaran. Murabahah tunai, artinya pembeli membayar barang pesanannya secara lump sum atau sekaligus setelah penyerahan barang. Murabahah cicilan, artinya pembeli membayar barang pesanannya dalam bentuk angsuran atau cicilan setelah penyerahan barang di awal. Ketentuan umum dalam murabahah. Yang pertama ini jaminan. Pada dasarnya, jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam bai al-murabahah. Demikian juga dalam murabahah KPP. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan nasabah tidak main-main dengan pesanan. Si pembeli dapat meminta si pemesan suatu jaminan untuk dipegangnya. Barang-barang yang dipesan ini dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk membayar utang dalam operasionalnya. Utang dalam murabahah KPP. Secara prinsip, penyelesaian utang si pemesan dalam transaksi murabahah KPP tidak ada kaitannya dengan transaksi yang lain yang dilakukan si pemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut. Jika pemesan menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Seandainya penjualan aset tersebut merugi, pemesan tetap harus menyelesaikan pinjamannya sesuai kesepakatan awal. Hal ini karena transaksi penjualan kepada pihak ketiga yang dilakukan nasabah merupakan akad yang benar-benar terpisah dari akad al-murabahah pertama dengan bank. C. Penundaan pembayaran oleh debitur mampu. Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomi dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam murabahah ini. Bila seseorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan ia mampu. Kreditor harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali. Manfaat murabahah. Transaksi murabahah memiliki beberapa manfaat dan risiko yang harus diantisipasi. Di antaranya, manfaat murabahah adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Tipe-tipe penerapan murabahah dalam praktek perbankan syariah. Ada beberapa tipe penerapan murabahah dalam praktik perbankan syariah yang kesemuanya dapat dibagi menjadi 3 kategori besar, yaitu tipe pertama, penerapan murabahah adalah tipe konsisten terhadap fikih muamalah. Dalam tipe ini, bank membeli dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama bank kemudian dijual ke nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan. Pembelian dapat dilakukan secara tunai, cash, atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Pada umumnya nasabah membayar secara tangguh. Tipe kedua mirip dengan tipe yang pertama, tapi perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah. Sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada penjual pertama atau supplier. Nasabah selaku pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian murabahah dengan bank. Pembelian dapat dilakukan secara tunai atau cash, atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Pada umumnya nasabah membayar secara tangguh. Transaksi ini lebih dekat dengan murabahah yang asli tapi rawan dari masalah legal.
Dalam beberapa kasus ditemukan adanya klaim nasabah bahwa mereka tidak berhutang kepada bank, tetapi kepada pihak ketiga yang mengirimkan barang. Tipe ketiga, tipe ini paling banyak dipraktekkan oleh bank syariah. Bank melakukan perjanjian murabahah dengan nasabah dan pada saat yang sama mewakilkan akad wakalah kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Dana lalu dikredit ke rekening nasabah dan nasabah menandatangani terima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman. Tipe kedua ini bisa menyalahi ketentuan syariah jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga. Sementara akad jual beli murabahah telah dilakukan sebelum barang secara prinsip menjadi milik.